Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayah Kilan bersama saya Musli, teman-teman. Sebelumnya saya sudah buat video tentang apa saja penyebab KPR teman-teman ditolak oleh bank ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 8 saya sudah bahas di part yang pertama gitu, teman-teman. Nah, ini saya akan coba bahas untuk beberapa alasan teman-teman KPR ditolak oleh bank yang berikutnya, teman-teman ya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe-nya, kemudian juga like and share, dan juga nanti teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar ya, teman-teman. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Nah, untuk alasan yang ke-9, teman-teman kenapa ditolak oleh bank? Yang ke-9 adalah teman-teman melakukan pemalsuan data atau terindikasi fraud ya, teman-teman, istilahnya. Nah, pemalsuan data itu apa? Saya yang sering sekali ketemu adalah teman-teman misalkan di kantor gajiannya gajiannya 5 juta, tapi teman-teman buat di slip gajinya misalkan 8 juta atau lebih besar daripada itu. Di pihak bank sebenarnya sih kalau untuk gaji teman-teman ini mereka tidak bisa terlalu membedakan antara gaji asli atau gaji palsu, karena kan yang mengeluarkannya kantor masing-masing ya. Slip gaji itu kan bentukannya dari kantor masing-masing. Nah, kalau teman-teman melakukan pemalsuan data, yang sering terjadi si pihak bank ini nanti akan cek melalui rekening koran. Mereka akan mencari pembuktiannya itu dari rekening koran. Misalnya teman-teman gaji 5 juta, teman-teman buat slip gaji palsu 8 juta misalkan. Nah, nanti pihak bank ini akan cek, bener nggak nih gaji yang tercermin di rekening koran sebesar 8 juta misalkan. Kalau misalkan di rekening koran ternyata yang tampilnya hanya 5 juta saja, ya otomatis teman-teman bisa dianggap pemalsuan data ya, seperti itu teman-teman. Jadi yang sering sekali dipalsukan itu adalah slip gaji dan rekening koran yang sering saya temukan ya, teman-teman. Jadi diakalin lah gitu rekening koran sama slip gajinya. Saya harus bilang di rekening koran ini pihak bank pasti tahu di bagian mana. Misalnya kalau teman-teman melakukan pemalsu data atau rekening koran ini misalnya teman-teman edit nih seperti itu, pihak bank itu pasti tahu. Kami pun saya pribadi bisa dibilang diajarannya sudah pernah diajarin sama pihak bank. Jadi kami tim KPR saat kami terima berkas konsumen, kami kan seleksi ini, kami lihat nih data konsumen. Wah, saya bisa dibilang saya sudah bisa menebak, wah ini pemalsuan data nih, calon-calon ditolak bank nih. Nah, saya aja maksudnya yang bukan orang bank bisa tahu, apalagi orang bank. Orang bank itu pasti tahu sekali detailnya kalau teman-teman melakukan pemalsuan data. Hati-hati ya teman-teman, kalau teman-teman melakukan itu di pihak bank bisa dibilang fatal sekali. Ketahuan aja teman-teman pasti langsung ditolak. Biasanya sih memang alasan ditolaknya mereka nggak bilang alasan yang sebenarnya, nggak bilang kalau teman-teman ini melakukan pemalsuan data, tidak. Mereka karena kode etik di perbankan itu nggak bisa ngasih tahu seperti itu. Mungkin nanti dikasih tahu mohon maaf Bapak itu ditolak ya, tidak bisa diproses, misalnya alasannya seperti itu aja. Padahal alasan aslinya karena teman-teman melakukan pemalsuan data. Itu nggak bisa ya teman-teman. Alasan yang ke-9. Kemudian saat COVID ini, alasan penolakan di bank yang ke-10 ini baru terjadi saat COVID ya. Saya sering menemukannya baru terjadi saat COVID. Teman-teman melakukan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit itu apa aja? Yang pertama adalah biasanya penurunan suku bunga, kemudian perpanjangan jangka waktu kredit, kemudian lagi pengurangan tunggakan bunga dan pengurangan tunggakan pokok. Mungkin teman-teman bisa cari tahu di Google ya untuk restruktur. Saya kasih contoh gini teman-teman. Misalnya teman-teman punya cicilan mobil. Ini saat COVID ini justru biasanya pihak leasing malah menawarkan ya teman-teman. Yang sering terjadi ya, konsumen yang sering saya tanganin, mereka itu malah ditawarkan sama leasingnya masing-masing. Pak, di leasing kami sekarang ini ada program, ada kebijakan restruktur nih Pak, Bapak mau ambil nggak? Misalnya seperti itu, malah ditawarin. Contohnya misalkan teman-teman tenornya tinggal 1 tahun, misalkan ya saya kasih contoh untuk restruktur itu salah satunya seperti ini. Misalkan teman-teman tenor cicilannya, misalnya cicilan mobil tinggal 1 tahun.
maka pihak leasing tuh menawarkan Bapak cicilannya yang misalkan cicilan per bulannya 4 juta dengan tenor sisa 1 tahun, maka si cicilannya dikurangin tapi tenornya makin panjang, yang tadinya sisa 12 bulan lagi jadi sisa 1,5 tahun misalnya, atau jadi sisa 2 tahun, dengan yang tadinya cicilan 4 juta jadi cicilan turun cicilan, misalnya jadi cicilan 3 juta. Itu namanya restruktur, teman-teman. Pihak bank kalau teman-teman ambil KPR, mereka tidak bisa terima konsumen yang melakukan restruktur. Kalau teman-teman pernah melakukan restruktur, saya bisa bilang kemungkinan besarnya teman-teman akan ditolak oleh bank. Jadi restruktur ini sebelumnya nggak pernah ada ya, teman-teman. Sebelum COVID saya jarang menemukan. Ini baru terjadinya saat COVID. Teman-teman malah ditawari restrukturisasi kredit seperti itu, teman-teman. Tadi alasan yang ke-9, pemalsuan data. Alasan yang ke-10 adalah teman-teman melakukan restrukturisasi kredit. Alasan yang ke-11 teman-teman ditolak oleh bank adalah tempat usaha atau tempat kerja teman-teman masuk ke dalam sektor terdampak COVID. Jadi di bank itu ada kebijakan ya, teman-teman, untuk beberapa sektor yang masuk yang paling terdampak COVID itu tidak bisa proses. Saya kasih contoh satu, sektor wisata. Beberapa sektor nih. Yang pertama adalah sektor wisata, ya seperti tempat wisata misalkan yang tadinya sebelum COVID rame, tiba-tiba ya bisa dibilang sepi ya, atau bahkan mungkin nggak buka sama sekali. Itu kan terdampak sekali, teman-teman. Kalau teman-teman kerja di tempat yang wisata misalkan salah satunya, ya ada kemungkinan teman-teman akan ditolak atau tidak bisa diproses. Yang satu adalah sektor wisata, contohnya. Kemudian sektor transportasi. Sektor transportasi itu misalkan usaha travel mobil ya, misalkan perjalanan travel. Kemudian ojek online, misalkan GrabCar, kemudian atau GoCar atau GrabBike atau Gojek ya, seperti itu saat ini pun tidak bisa diproses di bank. Dulu kan memang GrabCar itu penghasilannya besar sekali ya, tapi saat COVID ini sangat turun sekali, teman-teman, sangat turun sekali. Kemudian maskapai yang termasuk ke sektor terdampak COVID adalah maskapai penerbangan. Kemudian lagi restoran, ada beberapa restoran yang tutup, teman-teman. Contohnya lagi berikutnya ada bioskop. Wah, bioskop kita hampir 1 tahun ya kalau nggak salah tutup ya. Bahkan kemarin sudah buka, tapi udah tutup lagi bioskop, seperti itu, teman-teman. Kemudian retail, sektor retail dan mall. Kalau retail itu contohnya teman-teman Giant ya, Giant terdampak sekali itu, Giant sampai tutup total semuanya, Giant semua Giant mau tutup total ya, seperti itu, teman-teman. Kemudian lagi hotel juga termasuk ke dalam salah satu sektor yang terdampak COVID. Nah, kalau teman-teman bekerja di salah satu sektor ini, ya kemungkinan besar tidak bisa diproses atau malah ditolak oleh bank ya, teman-teman, seperti itu. Alasan yang ke-11 tadi, tempat usaha atau bekerja masuk ke dalam sektor terdampak COVID. Kemudian yang berikutnya, penyebab berikutnya teman-teman KPR ditolak oleh bank adalah usia pemohon ya. Usia pun berpengaruh ya, teman-teman. Jadi di bank itu teman-teman baru bisa mengajukan KPR dengan usia minimal 21 tahun. Saya pernah ada kasus konsumen usianya ini di bawah 20 tahun, dibelikan rumah lah ceritanya. Dibelikan rumah, mungkin untuk pembayaran DP-nya atau pembayaran DP bulanannya pakai uang orang tua, tapi namanya yang beli rumah itu atas nama anaknya gitu. Itu tidak bisa proses ya, teman-teman, kalau si nama anaknya ini yang beli rumah ke developer ini kurang dari 21 tahun, tidak bisa diproses. Nah, kemarin terjadi seperti itu, teman-teman. Saya pernah ada kasus seperti itu. Mungkin untuk investasi ya, teman-teman. Jadi konsumen ini umur kurang dari 21 tahun dibelikan rumah, tapi untuk yang pembayaran cicilan DP bulanannya orang tuanya yang bayarin. Itu nggak bisa proses ya, teman-teman. Kemudian lagi usianya sudah melewati masa produktif lah, bisa dibilang seperti itu. Ya mohon maaf kalau saya bilang usianya sudah tua, itu pun bisa jadi salah satu penyebab KPR yang ditolak. Nah, gini teman-teman, untuk yang kalau misalkan usia teman-teman ini sudah misalnya sudah lebih dari 40 tahun atau sudah mau 50 tahun ambil KPR, sebenarnya sih mungkin beberapa bank bisa. Jadi di bank itu tenor minimal itu 5 tahun. Misalnya teman-teman usianya 40 tahun gitu. Mungkin bisa aja disetujui pihak bank kalau keuangan teman-teman ini masuk perhitungannya, tapi tenornya tidak bisa panjang.
Mungkin teman-teman misalnya saat akad KPR usia 40 tahun, sampai ke pelunasan usianya 45 tahun, mungkin bisa aja disetujui, tapi tenornya tidak bisa panjang. Kemudian gini teman-teman, tapi kalau misalnya teman-teman misalkan ada yang disetujui lah, usianya 40 tahun, KPR-nya disetujui oleh bank. Nah, kerugiannya adalah teman-teman, untuk konsumen yang usianya di bawah 35 tahun, biaya akadnya, biaya asuransi jiwa lebih murah. Jadi nanti saat kalau misalnya teman-teman disetujui oleh bank, ada biaya akad teman-teman. Biaya akad ini sudah termasuk admin, profesi, asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan notaris biasanya. Nah, di bagian asuransi jiwa, kalau teman-teman usianya di bawah 35 tahun atau masih muda misalkan, asuransi jiwanya lebih murah. Tapi kalau teman-teman usianya lebih dari 35 tahun mau KPR, biasanya asuransi jiwanya lebih mahal. Otomatis akan berpengaruh ke biaya akad yang ada teman-teman. Oke. Itu salah satu lagi, usia pemohon KPR ini menjadi salah satu penyebab ditolak oleh bank gitu ya. Oke, yang berikutnya, alasan ke-13 kenapa KPR teman-teman ditolak oleh bank adalah lokasi rumah tidak strategis. Nah, ada beberapa bank memang ada kebijakan tertentu ya teman-teman. Jadi lokasi rumahnya tidak strategis, terutama kalau perumahan developer mungkin ya bisa dibilang strategis semua ya teman-teman. Ini akan berpengaruh besar kalau teman-teman ambil rumah secara secondary. Tidak strategis itu seperti apa teman-teman? Misalkan rumah teman-teman ini dekat kuburan ya misalkan. Misalkan rumah teman-teman yang teman-teman mau ambil ini dekat pemakaman lah misalkan. Kemudian lagi tidak jauh dari sungai, itu pun akan berpengaruh. Di bank swasta ada yang seperti itu ya teman-teman. Jadi gini, kalau teman-teman ambil rumah secara KPR, nanti rumah ini akan menjadi agunan atau jaminan oleh pihak bank. Nah, mereka akan cari rumah yang strategis. Untuk apa? Misalnya gini, teman-teman beli rumah ini kan akan jadi agunan di pihak bank ya, akan jadi jaminan. Kalau misalkan teman-teman tidak bisa bayar atau jadi kredit macet, kemungkinan besar rumah ini akan disita oleh bank gitu. Kalau rumahnya tidak strategis, mereka akan sulit lagi untuk lelangnya gitu. Seperti itu teman-teman ya. Saya sering sekali misalnya perumahan subsidi yang sering sekali dilelang lagi gitu. Yang sering saya temukan perumahan subsidi sih, lelangannya banyak gitu. Gitu ya. Alasan ke-13 tadi teman-teman menjadi salah satu penyebab teman-teman KPR teman-teman ditolak adalah lokasi rumah tidak strategis. Kemudian alasan yang ke-14 teman-teman ditolak KPR-nya adalah proses wawancara. Tapi untuk perumahan komersil lah teman-teman, setahu saya tidak ada proses wawancara. Kemungkinan proses wawancara ini yang setahu saya adanya hanya di perumahan subsidi saja. Misalkan wawancara BTN lah. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk ya itu tadi, untuk wawancara ini proses di bank swasta setahu saya tidak ada sih teman-teman ya. Saya sudah tanyakan ke beberapa bank swasta yang kerjasama dengan kami di perumahan komersil, misalnya di OB, OCBC, Mabeng, CIMB Niaga, nggak ada proses wawancara sih. Seperti itu teman-teman. Mungkin kemungkinan wawancara ini hanya terjadi di bank di perumahan subsidi seperti itu teman-teman. Kemungkinan saya lanjut ke berikutnya ya. Alasan ke-15 yang sering menjadi penyebab teman-teman KPR ditolak bank adalah sertifikat IMB ini ya, bisa dibilang masih sengketa misalkan. Nah, untuk teman-teman, untuk hal seperti ini sering terjadi di rumah secondary, di perumahan secondary ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ambil rumah secondary itu gini, teman-teman misalkan konsumen beli rumah ke developer, sudah lunas nih di developer, misalkan beliau jual lagi, seperti itu misalkan untuk investasi lah seperti itu. Nah, itu jatuhnya rumah secondary teman-teman. Untuk rumah secondary, kalau teman-teman ambil rumah secondary, pastikan sertifikat dan IMB harus sudah pecah, karena akan jadi agunan langsung ke bank seperti itu. Nah, kalau teman-teman beli rumahnya ke developer, teman-teman itu nggak usah pusing-pusing nanyain sertifikat gitu. Artinya kalau misalnya teman-teman beli rumah ke developer, kan developer sama bank ini udah ada kerjasama ya. Nah, ada kerjasama, artinya kalau mereka sudah kerjasama, baik pihak bank maupun pihak developer itu sudah menyetujui ketentuan masing-masing.
gitu. Jadi teman-teman nggak usah pusing-pusing mikirin sertifikat dan lain-lain lagi, ya tinggal akad-akad aja gitu. Contohnya misalnya gini, misalnya teman-teman beli rumah yang inden, perumahan inden yang belum dibangun sama sekali misalnya. Kan pihak bank sama developer ini udah kerjasama. Kemungkinan besar sertifikatnya ini masih proses lah, IMB masih diproses. Nah seperti itu. Kalau perumahan developer, kalau teman-teman ambil ke perumahan developer, ya udah nggak usah pusing-pusing mikirin begituan, ya. Tapi kalau misalnya teman-teman beli rumahnya secondary, ya otomatis satu unit rumah harus sudah ready stock gitu. Kemudian sertifikat sama IMB pun harus sudah pecah, karena nanti itu akan jadi agunan langsung ke pihak bank. Nah kalau teman-teman beli rumahnya ke developer, jika misalkan si IMB dan sertifikat belum beres, biasanya nanti yang akan jadi agunan sementara itu namanya PPJB atau perjanjian pengikatan jual beli teman-teman ya. Nanti setelah konsumen akad, biasanya proses berikutnya dengan developer itu adalah proses serah terima rumah, kemudian proses AJB. Nah nanti saat proses AJB, kalau teman-teman beli rumahnya secara cash, proses AJB itu nanti teman-teman sertifikat sama IMB-nya, kalau teman-teman beli rumah secara cash ke developer, teman-teman akan diberikannya oleh pihak legal developer, teman-teman akan dikasih serah terima sertifikat dan IMB seperti itu. Kalau teman-teman beli rumahnya secara KPR dan sudah akad dengan bank, nanti saat proses AJB ini sertifikat sama IMB jadi agunan ke bank. Tadi kan agunannya cuma PPJB ya. Nah kalau sertifikat dan IMB sudah pecah, nanti itu diproses AJB. Saat proses AJB, sertifikat teman-teman itu nanti akan jadi agunan ke bank. Yang tadinya cuma PPJB, sekarang sudah jadi sertifikat sama IMB asli. Seperti itu teman-teman ya. Sudah tuntas semua teman-teman. 15 alasan kenapa KPR teman-teman ditolak oleh bank. Untuk alasan nomor 1 sampai nomor 8, teman-teman silahkan cek di part pertama, 15 alasan kenapa KPR teman-teman ditolak bank. Silahkan teman-teman cek ya di video part pertamanya. Nah seperti itu. Oke, saya cukupkan sekian ya teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman jangan lupa teman-teman silahkan klik tombol subscribe-nya, kemudian juga like and share. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis juga di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.